01010043 jurusan Pendidikan Agama Islam dari kelas C. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Munakahat. Langsung saja materi yang pertama yaitu kenapa harus menikah. Salah satu prinsip dasar yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah adalah kesempurnaan ajaran Islam. Nikah adalah ibadah, tujuan menikah pun juga ibadah. Aturan pertama untuk para laki-laki adalah pemimpin. Pemimpin itu butuh fisik yang kuat. Di dalam agama kita, sebelum menikah ada yang namanya pra-pernikahan atau pemilihan calon pasangan. Supaya bisa menemukan kepala rumah tangga yang ideal dan kriterianya pun dalam agama kita dijelaskan secara detail. Kenapa laki-laki harus memilih pemimpin? Yang pertama, karena laki-laki memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan. Yang kedua, karena laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah. Begitupun sebaliknya, yang pertama yaitu istri itu harus solehah. Yang kedua, manut sama Allah. Yang ketiga, manut kepada suami dan menjaga kehormatan diri. Wanita itu memiliki tugas pokok. Yang pertama yaitu sholat 5 waktunya bagus. 2. Puasa wajibnya bagus. Yang ketiga, menjaga kehormatannya. Yang keempat, mentaati suaminya. Seorang istri harus memahami kriteria tersebut, maka bentuk ganjarannya adalah surga. Materi yang kedua yaitu konsep peminangan dan kafaah dalam Islam. Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena itu, perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Proses khitbah dapat berlaku secara langsung, yaitu diantaranya khitbah dapat dilakukan sendiri oleh seseorang ikhwat langsung kepada akhwatnya ataupun dengan mewakilkan. Kemudian bisa juga dilakukan oleh seorang ikhwat kepada keluarga atau wali pihak akhwat. Hal yang perlu dipahami dalam khitbah diantaranya adalah 1. Kebolehan melihat akhwat yang dikhitbah. Yang kedua, tidak boleh mengkhitbah akhwat yang masih dikhitbah seorang ikhwat. Yang ketiga, seorang akhwat berhak untuk menerima atau menolak. Yang keempat, khitbah bukanlah setengah pernikahan. Selanjutnya, konsep peminangan disyariatkan untuk seorang laki-laki meminang sebelum menikahi seorang wanita. Dalam hal ini mengecek secara langsung kondisi sang wanita. Tujuan utamanya yaitu agar mendapatkan pasangan yang terbaik. Yang kedua, terkait wali wanita. Seorang wali pihak wanita disyariatkan untuk mengajukan wanita yang ia walikan kepada laki-laki yang bertakwa disebabkan maslahatnya yang sangat besar. Namun dilarang hanya mengajukan dikarenakan lelaki tersebut ada kelebihan di dalam perkara dunia, namun sangat kurang di perkara agama. Ini sama saja merusak sang wanita yang diwalikan, dan sang wanita berhak menolak laki-laki yang tidak bertakwa. Sebab ini termasuk perkara yang apabila ia taat, maka taat tersebut di dalam dosa dan kemaksiatan. Selanjutnya, konsep kafaah. Kafaah adalah kesetaraan wanita dan pria yang akan mengadakan pernikahan. Dalam rincian kesetaraan tersebut, ulama berpendapat namun mereka tidak keluar dari kesetaraan antara kedudukan agama dan kedudukan sosial yang sama antara pria dan wanita. Ini hanya bersifat anjuran sehingga tidak perlu dipenuhi keseluruhan. Yang terpenting adalah melihat calon dari sisi agamanya. Adapun kekurangan dari sisi sosial, harta, keturunan, maka bisa tertutupi semuanya dengan kelebihan dari sisi agamanya. Materi yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan ada 5, yaitu yang pertama, suami. Seorang suami atau calon suami setidaknya harus memenuhi 6 syarat, yaitu yang pertama, tidak dalam keadaan ihram, baik haji ataupun umroh dan lain sebagainya. Yang kedua, kehendak sendiri. Tidak sah kehendak seorang suami menikah karena dipaksa. Yang ketiga, jelas orangnya dan jelas sosoknya. Yang keempat, calon suami mengetahui nama calon istrinya
Berikut nama nasab bapaknya. Yang kelima, si calon suami harus jelas kelaki-lakiannya. Yang keenam, seorang suami tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istri. Syarat dan rukun yang kedua yaitu istri. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram baik haji dan umroh. Yang kedua, ditentukan secara jelas sosoknya. Yang ketiga, seorang istri tidak akan dalam keadaan menjadi istri orang lain atau iddah. Yang keempat, jelas perempuan. Syarat dan rukun yang ketiga yaitu wali. 1. Kehendak sendiri. Kedua, merdeka. Ketiga, laki-laki. Keempat, taklik atau baligh dan berakal. Yang kelima, tidak fasik. Dan yang keenam, tidak memiliki celak dalam nalar. Yang ketujuh, tidak dalam ihram. Yang kedelapan, seorang wali harus beragama Islam. Syarat dan rukun yang keempat yaitu 2 orang saksi. Yang pertama, saksi disyaratkan harus bisa berbicara, mendengar, dan melihat. Yang kedua, saksi juga bukan orang yang seharusnya menjadi wali. Syarat dan rukun yang kelima yaitu syigot, yaitu yang terdiri dari ijab dan qabul. Yang pertama, sama dengan syarat ijab qabul jual beli. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang tegas dan sorek. Materi yang selanjutnya yaitu akad nikah dalam Islam, di mana proses akad nikah itu sangatlah sakral atau penting di dalam hidup manusia, baik muslim ataupun non-muslim. Sudah dijelaskan yang mana menikah itu tidak boleh dimulai dengan kemaksiatan atau terbukanya aurat, baik itu menyangkut adat dan sebagainya. Lalu harus ada wali orang tua kandung, yang mana apabila wali orang tua kandung sudah meninggal, maka boleh digantikan dengan wali nikah. Seperti perkataan Nabi, barang siapa wanita menikahkan dirinya tanpa sepengetahuan wali orang tua kandung, maka pernikahan tersebut batal. Selanjutnya harus ada mahar, yang mana mahar itu adalah harta yang diberikan seorang laki-laki kepada wanita. Adanya 2 saksi yang terpercaya. Saksi ini juga boleh dari laki-laki 1 dan wanita 1, ataupun dari laki-laki semua ataupun wanita semua. Boleh juga dari tetangga atau kerabat yang sudah dianggap penting terpercaya. Yang terakhir harus diiklankan, yang mana mengundang kerabat atau tetangga sebagian walaupun tidak semua, dan ini sangat dianjurkan dalam agama. Materi yang selanjutnya yaitu wali dan saksi dalam pernikahan. Dalam pernikahan harus ada wali dan saksi agar pernikahan tersebut sah. Hal-hal yang wajib kita ketahui tentang wali dan saksi yaitu yang pertama, baligh. Wali harus sudah baligh, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, lelaki. Wali haruslah seorang lelaki, bukan perempuan. Yang ketiga, merdeka. Wali bukan merupakan hamba sahaya. Yang keempat, sama-sama agamanya. Seorang pengantin dan wali harus memiliki agama yang sama, yaitu agama Islam. Yang kelima, bisa melihat atau menilai. Seorang wali harus bisa melihat dan menilai siapa yang akan menikahi anaknya, apakah ia laki-laki baik atau tidak. Yang keenam, bukan orang fasik yang bisa diterima kesaksiannya. Karena jika wali tersebut fasik, maka kesaksiannya akan hilang. Namun, ada perbedaan pendapat antara ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa bolehlah wali tersebut fasik, namun ada juga pendapat yang mengatakan tidak boleh. Materi yang selanjutnya yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Jadi, mahar pernikahan boleh dibayar tunai, juga boleh dibayar secara bertahap atau tidak tunai. Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya mahar boleh disegerakan, boleh ditunda. Boleh juga sebagian disegerakan atau sebagian ditunda. Karena mahar termasuk bayaran dalam akad muwaddahah atau imbal balik, sehingga boleh disegerakan atau ditunda seperti harga. Keterangan lain disampaikan Syekhul Islam ketika menjelaskan masalah surat nikah yang tertulis jenis maharnya. Dulu sahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak menikah dengan mahar tertunda. Namun mereka segerakan mahar. Andai mereka akhiran, itu akan dikenal. Ketika masyarakat menikah dengan mahar tertunda, sementara waktunya panjang dan kadang pula maka mereka menulis mahar yang tertunda. Bukti tertulis ini menjadi dasar mahar terutang dan bahwa wanita ini adalah istrinya.
Semua kembali kepada kesepakatan Imam Ibnu Baz menjelaskan tentang teknis pembayaran mahar. Permasalahan ini kembali kepada kesepakatan suami istri atau kesepakatan suami dan wali wanita. Ketika mereka sepakat dalam hal tertentu, tidak masalah seperti menyenggerakan mahar atau menundanya. Semua itu longgar walhamdulillah berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kaum muslimin harus mengikuti kesepakatan mereka. Bahwa pemberian mahar diperlukan untuk calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita. Akan tetapi, dengan ketentuan tidak memberatkan pihak laki-laki, maka dari itu sebaiknya bagi wanita yang siap menikah dan sudah menerima khitbah dari seorang laki-laki supaya memperhatikan agar mahar tidak memberatkan laki-laki. Materi yang selanjutnya yaitu poligami. Poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak 4 orang. Poligami adalah perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seseorang, dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut poligami. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Menurut ajaran Islam yang kemudian disebut dengan syariat Islam atau hukum Islam, poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah. Dalam hukum Islam, poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin pada masyarakat. Sebagaimana jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin akan berbuat kezoliman pada rakyatnya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 129, pria yang berpoligami haruslah berlaku adil dengan istri-istrinya, bukan hanya istri dengan anak-anaknya juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.